Jalan di tengah salju. Salju pertama turun di Kapadocia. Dingin. Ibang makin deras loh. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Gerem. Hari ketiga kita di Kapadocia. Kita baru pulang dari Uyghur, Avanos. Setelah seharian kita keliling di Avanos, Dan Uyghur. ternyata jam 5 sekarang salju pertama kali turun di tahun ini di Kapadocia. This is first snow in Kapadocia. Ini pertama kalinya salju turun untuk tahun ini di Kapadocia. See you on the fourth day, hari keempat. Marhaba. Assalamualaikum. Teman-teman, ini hari terakhir kita di Lunar Cave Kapadocia Hotel. Hari ini hari keempat kita di Kapadocia. Tapi kita masih belum beruntung, hot air balloonnya Masih belum terbang. Sampai hari ini hari keempat kita di sini di Kapadocia. Unfortunately kita belum bisa menikmati terbang bersama balon udara karena cuaca masih sampai hari ini masih belum memungkinkan. Tapi kita masih ada kesempatan untuk bisa menikmati salju. Ya, first snow in Cappadocia for this year. Semuanya sudah dilumuri dengan salju yang putih. Tadi malam sepulangnya kita dari Avanos dan Urgup, kita melihat salju turun untuk pertama kalinya di Kapadocia untuk tahun ini. Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn. A flame the autumn would smother. And leave this heart to yearn. Forever blue. Forever blue. I'm putting on a show for the world to see. No one will ever know that without you I'm forever blue. tujuan kita hari ini, insya Allah kita akan berjalan menelusuri beberapa valley. Di antara ada Love Valley, Vision Valley, dan kita akan juga berkunjung ke Underground City. Kemudian kita akan lanjut driving sepanjang jalan menuju ke Silk Road kalau ada kesempatan nantinya. Insya Allah. Insya Allah. Such times we'll never keep. I found a new smile this morning. Lagi ada di Gerem Open Air Museum. Gerem Open Air Museum ini juga salah satu destinasi utama bagi turis yang datang ke Kapadocia. Ini bekas gereja dulu pada masa abad ke-10 ya. Ya. Kita cuma bisa ngambil konten dari luar karena sepertinya di dalam tidak diizinkan membawa kamera, jadi kita cuma lihat kondisi museum dari luar saja, oke? Di sini tertulis Gerem Open Air Museum termasuk dalam daftar list kebudayaan dunia pada tahun 1985 oleh UNESCO.
sampai di Pigeon Valley. perkotaan Uniscar. Banyak para merpati. Jadi Pigeon Valley ini merupakan lembah merpati, disebut lembah merpati karena di sini dulunya banyak dibuat rumah-rumah merpati. Di sepanjang lembah lereng bukit ini semuanya merupakan rumah-rumah merpati yang sengaja dipelihara. Yang konon katanya para petani di sini memelihara merpati untuk menjadikan kotoran daripada merpati ini sebagai pupuk alami mereka. Ini makanan merpati sudah disediakan. Jadi untuk mengambil makanan ini, satu cupnya ini 1 tele. Pembayarannya dengan sistem kejujuran ya. Karena di sini ada tabungan amal. Jadi kalau kita jujur, kita bayar 1 tele untuk mengambil 1 cup makanan merpati. Kita berikan kepada merpati. Salju dimulai. Ya Habibi, yanına yanına, al beni yanına. ya Habibi. Teman-teman, jadi kita baru selesai dari Pigeon Valley. Kita sudah perang salju. Tadi siapa yang menang perangnya? Ini dong. Jadi kita sudah perang-perangan tadi salju. Ya, kaki kelihatannya sudah mulai basah ini. Salju sudah masuk ke sepatu. Kita belum ada persiapan untuk main saljunya. Karena memang we didn't expected that the snow will become here in Cappadocia. Ekspektasi kami bahwa bermain salju nanti di Bursa. Jadi kami baru berencana untuk mempersiapkan untuk perlengkapan saljunya di Istanbul. Tapi tanpa disadari ternyata tadi malam salju turun di Cappadocia. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke Underground City. Dalam perjalanan ke Underground City nanti kita akan berhenti di Çardak, Kaymakli, Derinkuyu. Ada banyak tempat-tempat lainnya nanti. Ada juga Ihlara Valley. Terus kita akan menelusuri Silk Road sampai kita kembali ke hotel. Oh ya, kita hari ini sudah pindah hotel. Nanti kita akan lihat bagaimana hotel yang barunya. Oke, see you guys. Sudah sampai di Kaymakli. Di depan kita bisa kita lihat Underground City. Ya, ini yang berada di pusat kota Kaymakli. Kira-kira jaraknya 19 km dari Nevşehir. Dan ini merupakan pusat provinsi daripada Anatoli di wilayah Turki. Ini merupakan kota bawah tanah yang dibangun dulunya. Kita tidak akan ke sana karena saljunya sangat tebal, jadi agak sulit menempuh ke sana. Tapi kita masih punya destinasi selanjutnya yang sama-sama kota bawah tanah juga. Cuma berada di wilayah Derinkuyu. Kita akan ke sana dan melihat bagaimana lereng-lereng bangunan bawah tanah yang dijadikan kota dulunya oleh masyarakat Turki. Saat ini kita sudah sampai di Underground City. 2%. Thank you. Selamat datang di Derinkuyu Underground City. Jadi kota bawah tanah ini tidak dibenarkan bagi mereka yang menderita penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bagi penderita penyakit asma. Kita ada di gerbang masuk ke Derinkuyu Underground City. Untuk masuk ke Underground City ini, tiket masuknya 50 tele per orang. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di bawah tanah Derinkuyu. Ini merupakan kota yang pernah ditempati oleh masyarakat
Turki dulu. Dan sekitar 4.000 tahun yang lalu ada 10.000 orang yang tinggal di kota bawah tanah ini. Sekarang kita akan menuju ke dapur. Ya, ini mutfak. Mutfak dalam bahasa Turki artinya kitchen, dapur. Jadi semuanya lengkap, yang fasilitas lengkap yang ada di bawah tanah ini. Ada dapur, kamar tidur, ruang tamu. Mereka tinggal seperti layaknya kita tinggal di perkampungan dan perkotaan. Saat ini kita berada di tempat penyimpanan makanan. Berada di dalam ini seperti kita berada di Dalam gua. gua, seperti kita hidup di zaman batu. Kita bisa bayangkan bagaimana canggihnya masyarakat dulu membuat lorong-lorong ruangan seperti ini. Ini adalah pintu penutup daripada lorong gua ini. Pintu ini terbuat dari batu dan di bagian tengah daripada pintu ini ada lubang yang fungsinya adalah untuk melihat keluar daripada pintu. Juga pada saat peperangan dulu mereka menggunakan lubang ini sebagai colokan tombak jika ada musuh yang mencoba untuk membuka pintu ini. Jadi mereka membentuk lubang di tengah pintu bulat dari batu ini, dan saat ada musuh yang mencoba membuka pintu ini, mereka tinggal menusuk dengan tombak mereka. Jadi di setiap lorong-lorong mereka menyiapkan pintu-pintu yang terbuat dari batu, pintu berbentuk bulat dan ada lubang di tengahnya. Kita sudah mengitari tangga yang cukup panjang. Ini tidak tahu kita berapa meter dari atas ke bawah. Yang jelas kita sudah berada di bawah yang sangat dalam sekarang. Nah, lorong ini merupakan tempat peribadatan mereka dulu. Ya, mereka jadikan tempat ruangan ini sebagai gereja. Jadi masyarakat yang tinggal di bawah tanah ini, semua fasilitas mereka buat semuanya di bawah tanah, dan salah satu fasilitas yang mereka buat adalah gereja. Ini tempat peribadatan mereka. Teman-teman, di setiap ruangan meskipun jauh ke dasar tanah, tapi mereka juga memikirkan kebutuhan oksigen yang ada di ruangan ini. Jadi di setiap ruangan mereka bangun ventilasi yang menyambung langsung ke atas untuk udara masuk ke bawah ini. Ternyata mengunjungi underground city ini sama kita seperti mengelilingi satu kampung. Ya, namanya juga kota bawah tanah. Jadi sama seperti kita mengelilingi satu kota. Jadi kita tidak mengeksplor semuanya. Kita cuma melihat beberapa ruangan-ruangan saja. Dan seperti inilah keadaan di dalamnya. Kalau kita menghabiskan waktu di sini, sepertinya kita akan menghabiskan waktu seharian karena ini merupakan kota bawah tanah yang sangat luas, yang sangat besar. Ini kita sudah sampai di ruang keluarga, dan ini sepertinya ini ventilasi. Ini ventilasi udara supaya oksigen yang mereka dapat di ruangan bawah tanah ini cukup untuk mereka bernafas. Sungguh melelahkan mengelilingi underground city ini. Luar biasa pengalaman yang melelahkan selama berada di kota bawah tanah ini. Gak tahu bilang, capek, senang, excited, semuanya bercampur aduk. Yang banyak capeknya karena kita mengelilingi satu kota full. Dan menaiki anak tangganya itu yang buat kita ngos-ngosan. Dan paling excited lagi, keluar kita dari kota bawah tanah, kita disambut dengan Hujan salju lagi. Oke, selanjutnya destinasi kita kemana kita? Love Valley. Love Valley. Love Valley.